kita bangkit, kita tunjukkan kepada keluarga, tetangga, bahkan mungkin kepada dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya Bazlin Safira dalam channel Dulur Garda. Kebetulan saat ini saya sedang berada di Kampung Baru, Desa Kosambironyok, yang berada di Kecamatan Anyer, Kabupaten Serang, Banten. Dan alhamdulillah saat ini saya sedang berada bersama salah satu tokoh muda asli daerah Kosambironyok, Kampung Baru. Beliau merupakan seorang tokoh muda kelahiran 1988, asli dari Banten. Kita sambut Bapak Haji Ricky Suhendra. Bagaimana Pak kabarnya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah luar biasa. Saat ini saya berkesempatan mewawancari Bapak, sungguh suatu kesempatan yang memang saya pertama kali mungkin ya ketemu Bapak, kemudian langsung bertatap muka, akhirnya mewawancarai Bapak secara langsung. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang mungkin nanti saya ajukan kepada Pak Haji. Ada sebenarnya di awal ini saya ingin lebih kepada perjuangan Pak Ricky. Dari awal mula Pak Ricky, bagaimana tokoh kecil dari Ricky Suhendra itu seperti apa? Kemudian dari mudanya sampai sekarang bisa seperti ini, mungkin perjuangan Ricky Suhendra semasa kecilnya itu bagaimana? Baik. Ya. Jadi saya itu terlahir dari seorang ibu, ayah saya namanya Pak Haji Ali Audin, dan ibunda saya itu Ibu Fatma. Kebetulan ayahanda itu lahir di Lampung, ibunda saya lahir di Kampung Baru, Kecamatan Anyer, Desa Kosambironyok, tepatnya di Kampung Baru. Jadi pada saat dulu itu viewer saya ini terlahir dari keluarga petani. Semasa kecil saya, sekolah SD saya dulu itu di Kampung Baru, Desa Kosambironyok. Jadi perjalanan hidup saya itu memang alhamdulillah saya tidak pernah menyangka akan bisa menjadi yang sekarang ini. Tokoh seperti sekarang ini. Karena dulu tuh masa kecil saya hanya main di hutan, bahkan sempat jual kayu bakar, juga sempat buruh nyangkul. Pada saat sekolah pun saya dulu sempat bekerja di salah satu perusahaan karena untuk menumpang hidup orang tua saya, perekonomian dan juga untuk menumpang bahwa saya ingin bagaimanapun walaupun ekonomi sulit, orang tua saya harus tetap sekolah. Maka dari itu, jadi itu sekilas gambaran profil saya lah waktu kecil. Ya, jadi Pak Ricky ini merupakan campuran dari Lampung versi Kosambironyok gitu ya. Jadi ada campuran dari daerah Sumatera dan daerah Bantennya itu mengalir menjadi satu. Kemudian Lampung itu orang tua itu hanya sebatas lahir saja. Kalau asli dari tetap dari Banten, dari Ciomas, dari Pebuaran. Ya, dari situ orang tua. Tapi beliau jadi kakek nenek dari orang tua laki-laki itu sempat di Lampung tapi asli dari sini. Nah, jadi kalau darah pure Banten, nggak ada darah Sumatera atau hanya lahir saja. Bahkan lahir saya pun di Lampung. Jadi pindah ke sini itu sekitar umur kelas 2 SD lah. Kalau misalkan tadi melihat bagaimana perjuangan Bapak, berjualan kayu dan sebagainya. Ketika melihat keluarga, melihat orang tua, itu kesan yang ingin perjuangan yang ingin Bapak tunjukkan dan seberapa pentingnya keluarga untuk Bapak saat ini dan waktu Bapak masih kecil itu bagaimana keluarga membesarkan orang tua, membesarkan Bapak sampai saat ini? Yang pasti peran keluarga itu sangat penting, walaupun memang bagaimanapun tidak dipungkiri kesuksesan yang saya raih ini berkat doa dari kedua orang tua beserta keluarga besar saya, dan juga yang pasti adalah seluruh elemen baik masyarakat rakyat mendoakan saya. Maka dari itu kalau keluarga bagi saya adalah prioritas nomor satu. Makanya di mana saya berada pun kalau ada kabar orang tua lagi sakit ataupun orang tua harus membutuhkan saya pasti pulang dan tinggalkan kegiatan itu, karena kita tidak akan mungkin ada tanpa ada kedua orang tua kita. Makanya kenapa saya berusaha keras untuk meraih kesuksesan sampai saat ini, karena saya berpikir pada saat orang tua saya dilahirkan sampai dengan beliau usia yang cukup
lumayan sudah beberapa tahun ke depan putra putrinya sudah lumayan besar, tapi beliau masih tetap kondisi yang sulit ekonominya. Makanya saya berusaha, saya pada saat itu saya meyakini diri saya harus merubah ekonomi keluarga saya, dan tujuan saya berjuang ini adalah untuk keluarga, khusus buat untuk keluarga dan orang tua saya. Jadi sangat penting peran orang tua itu bagi saya. Iya. Kemudian orang tua juga tempat tinggalnya tidak begitu jauh ya Pak dari tempat Bapak, rumah Bapak? Enggak, saya masih orang tua masih ikut dengan saya. Sekarang ini masih sama-sama bersama dengan saya. Bahkan saya ada satu rumah pun yang berdekatan dengan orang tua. Tetap, karena bagaimanapun orang tua saya nggak bisa ditinggalkan, karena saya itu anak terakhir ya, anak bungsu. Dari, kalau bahasa orang Banten itu anak bungsu. Jadi orang tua saya tetap harus ikut dengan saya sampai saat ini masih ada. Alhamdulillah masih sehat. Alhamdulillah. Kemudian Bapak merupakan anak ke-8 dari 8 bersaudara, betul Pak? Iya, dari 8 bersaudara. Kemudian ada mungkin kalau misalkan anak pertama, anak kedua, ini anak ke-8, apakah ada istilahnya kalau degradasi perbedaan gitu dari anak pertama, mungkin secara perekonomian tadi Bapak Riki sudah sebutkan bagaimana ekonomi keluarga, kemudian di anak ke-8 ini ada perbedaan nggak Pak? Misalkan ada jatah, mungkin orang tuanya sudah tua akhirnya pendidikannya berkurang, ataupun sebagaimana gitu Pak yang Bapak jalankan? Kalau orang tua sih pada dasarnya tidak ada yang membedakan ya, mau anak pertama mau terakhir, tidak ada, semuanya sama aja, sama rata. Cuman yang di sini memang dari sekian keluarga, dari saudara-saudara ya, kalau dilihat yang ekonominya sedikit lebih lah mapan. Benar. Memang saya, maka dari itu ya saya sekarang fungsi dan tugasnya menompang keluarga-keluarga yang lain. Ada juga yang, karena saya profil keluarga saya ini ya mayoritasnya pekerja lah, hanya saya saja yang tidak ikut, dalam arti jadi bekerja di pabrik ataupun buruh lah. Tadi ketika menanyakan sosok kecil ya, sekarang mungkin lebih kepada sudah agak sosok muda nih begitu. Kemudian ketika Bapak dewasa, memahami itu di titik mana, saya ini anak Banten harus berbuat sesuatu yang berbeda untuk rakyat, untuk keluarga lah ya, tidak untuk rakyat dulu, kepada orang tua saya kurang mampu, bagaimana saya ini memotivasi diri sendiri untuk bekerja keras, untuk bekerja sebagai tulang punggung keluarga, untuk belumlah kepada, mungkin kita sisihkan dulu kepada rakyat, tapi perjuangan Bapak untuk orang tua, kemudian untuk orang-orang di sekitar gitu, bagaimana dulu? Sosok muda waktu Bapak mungkin masih umur 20-an ya Pak ya, mungkin waktu itu mungkin ya. Bagaimana? Jadi dulu itu pada saat saya lulus SMA, memang kondisi saya masih belum mapan ya. Baik. Sempat dulu itu saya di pantai itu sempat jual layang-layang, sempat ya nggak akan mungkin saya bisa menelan kesuksesan ataupun keberhasilan yang kayak sekarang ini. Sudah pasti itu semua saya raih dengan butuh perjuangan. Baik. Jadi pada saat waktu itu memang saya fokus, saya akan bagaimana caranya saya bisa berusaha untuk membahagiakan kedua orang tua dan keluarga dan warga sekitar. Memang pada saat di sekitar umur 20 sampai 23 lah kisaran. Itu memang saya bisnis waktu itu ya. Kita orang bisnis sebelum berangkat. Seperti kita bisnis, kita bekerja keras, berusaha. Ya alhamdulillah pada saat waktu itu ekonomi kita mulai terangkat, mulai bangkit. Disitulah saya bantu keluarga, tetangga, dan juga khususnya keluarga besar lah terlebih dahulu. Nah mungkin sekilasnya pada saat waktu itu saya terbesit karena ekonomi saya dulu terlahir dari keluarga yang sederhana. Saya punya pemikiran kalau dikala saya sukses nanti, saya punya keinginan untuk bagaimana caranya membahagiakan keluarga dan juga tetangga dan keluarga besar. Jadi gitu. Kemudian banyak anak muda zaman sekarang karena udah mengenal medsos, omongan banyak orang mulai berdatangan, yang buruk yang baik tanpa ada penyaringan misalkan. Jadi ada gampangnya untuk mentalnya untuk hancur gitu. Kemudian dari Pak Riki sendiri ketika menjadi waktu itu mudanya bagaimana? Maksudnya pertanyaan adalah ketika Bapak banyak omongan dari luar, kemudian menjatuhkan, menghina, banyak lah. Kemudian apa yang kemudian bisa Bapak tarik,
saya tidak mau mendengarkan hal itu atau lebih fokus kepada diri sendiri. Nah itu mungkin yang bisa teman-teman ambil gitu ya. Nanti mungkin Bapak bisa sampaikan bagaimana itu omongan itu, hinaan itu, cacian itu menjadi suatu yang bumerang kemudian tapi menjadi stamina kita sendiri tersendiri begitu. Jadi gini deh ya, pada saat terdahulu memang yang namanya cacian, hinaan, makian itu sudah hal yang wajar, karena di dalam perjuangan itu tidak akan mungkin kita bisa meraih kesuksesan tanpa ada perjuangan. Betul. Sama. Jadi pada saat saya remaja dulu, memang saya jarang bergaul dengan seumuran. Jadi saya bergaul ke lebih yang tua. Oh, dengan orang yang lebih dewasa. Karena saya berpikir ya ini sedikit pesan buat teman-teman, buat kaula-kaula muda, regenerasi-generasi kita. Dikala kita sudah tumbuh dewasa, kita coba berpikir secara logis, yuk kita bergaul dengan yang lebih tua. Kenapa kita bergaul? Bukan berarti tidak boleh dengan yang lebih muda, kita boleh. Sama, saya dulu juga bergaul dengan, tapi saya yang lebih sebaya, yang lebih seumur, tapi saya lebih banyak bergaul dengan yang lebih tua. Karena kita bisa ambil intisarinya, kita bisa ambil ilmu-ilmunya beliau, bagaimana beliau ini bisa sukses, bagaimana beliau ini bisa ibaratnya meraih kesuksesan. Karena kalau seandainya kita main dengan yang sebaya seumuran, mungkin mohon maaf hanya nongkrong, nggak jelas dan sebagainya. Tapi kalau kita ambil dengan yang memang sudah mapan, sudah istilahnya sudah mempunyai apa ya, kemapanan lah untuk hidup, jadi saya bisa ambil ilmunya. Tapi kalau kita bicara tadi yang disampaikan bahwa pesan saya buat adik-adik regenerasi ini, kalau seandainya kita sedang dalam proses mencari jati diri dan meraih kesuksesan, jangan pernah mendengar apa kata orang. Jangan pernah mendengar apa kata orang di sekitar kita yang menjatuhkan kita, yang mencaci kita, yang memaki kita. Karena dikala kita sudah meraih kesuksesan itu, saya yakin orang yang dulu menghina kita, mencaci maki kita, dia akan bisa melihat, bahkan mungkin bisa bergabung dengan kita. Bagaimana caranya kita bisa sukses? Saya yakin beliau akan bisa diskusi dan duduk bersama dengan kita semua. Jadi nggak usah harus takut. Biasa yang namanya orang menghina. Saya dulu sebelum saya seperti ini, mungkin teman-teman, kawan, bahkan orang terdekat pun memusuhi kita. Apa sih yang dicari? Orang ini kok tidak jelas dan sebagainya, jati dirinya apa. Tapi begitu kita sudah menunjukkan bahwa kita itu mampu dan mapan dan bisa, alhamdulillah, yang dulu menghina saya sekarang berbalik menjadi kawan. Bahkan dia belajar dari kawan, dia belajar dari pengalaman saya bagaimana caranya saya bisa meraih kesuksesan ini. Jadi mungkin itu. Yang kemudian saya nih bisa mengambil sedikit kata-kata yang berharga juga nih dari Pak Haji Riki. Kemudian untuk dulur Banten ya, jangan baperan. Dan jangan baperan, kemudian musuh bisa jadi kawan, ya kan Pak ya. Jadi jangan baperan, jangan anggap omongan orang itu sebagai bumerang untuk kita, tapi menjadi semangat. Iya, intinya begini deh. Kita punya prinsip dalam menjalani hidup itu. Prinsip saya terdahulu tuh, silakan orang mau makan hak saya, tapi saya tidak mau makan hak orang. Di mana rezeki kita itu sudah ditentukan, itu hak kita. Kalaupun harus hilang, saya akan ikhlaskan. Tapi kalau saya harus mengambil hak orang yang bukan hak saya tidak akan mau. Karena saya yakin tidak akan berkah buat saya dan keluarga. Jadi itu aja. Pada dasarnya kita harus mau mana yang sekiranya baik untuk kita lakukan, mana yang tidak baik harus kita lakukan. Adapun orang itu mau bicara apa, kalau sudah terbukti bahwa kita itu menunjukkan ke depan halayak bahwa kita itu akan bisa berhasil, saya yakin mereka akan malu sendiri. Pesan yang luar biasa dari Pak Riki, karena saya juga anggota baperan. Mungkin dari tadi masa muda, kemudian ada nggak Pak pesan Bapak nih untuk teman-teman di rumah yang benar-benar untuk generasi milenial, untuk generasi yang misalkan sekarang lagi pupus harapan misalkan, itu bisa Pak Riki sampaikan kepada teman-teman dari Pak Duluran ini ya, Dulur Garda. Silakan Pak, sampaikan. Jadi gini, pesan saya buat teman-teman Dulur Garda yang alhamdulillah mungkin melihat secara langsung, mendengarkan
obrolan santai kita ini saya berpesan, yuk dari sekarang kita bangkit. Kita tunjukkan kepada keluarga, tetangga, bahkan mungkin kepada dunia bahwa kita itu bisa meraih kesuksesan dengan cara jerih payah kita, perjuangan kita. Jadi yuk semangat. Adapun kerikil-kerikil kecil, adapun bahasa-bahasa yang kurang pas, kurang nyaman, kurang enak, itu nggak usah harus kita dengarkan. Yuk kita sama-sama berjuang. Karena pada dasarnya keberhasilan itu tidak akan bisa kita raih tanpa ada perjuangan. Dan ada bahasa yang menyampaikan, kita tidak akan bisa merubah nasib kita kalau bukan kita sendiri yang mau merubahnya. Jadi kita harus berusaha. Jadi buat kaula muda, teman-teman Garda, ataupun ya kangge dulur-dulur lah, dulur-dulur Banten, sahabat Garda, ataupun kawan Garda, sing lagi menyaksikan video niki, yuk sarang-sarang. Khususnya warga Banten ke sarang-sarang, atau sama-sama kita berjuang untuk kepentingan kedepannya. Karena saya yakin kita ini kaula muda, kaum milenial ya, yang sekarang ini lagi tren bahwa perubahan-perubahan yang sekarang ini kita lakukan itu kaula muda yang di depan. Jadi yuk, pesan saya, jangan pernah putus asa, mari kita berjuang sama-sama untuk keberhasilan, kesuksesan kita sama-sama. Jadi gitu. Luar biasa. Ngobrol santai saya saat ini udah begitu sangat, walaupun pertanyaannya sederhana tapi dijawab dengan luar biasa. Mungkin karena ngobrol santai ini tidak terlalu panjang, mungkin ada perjuangan-perjuangan lainnya Pak Riki. Saya juga sangat ingin mengulik perjalanan Pak Riki. Kemudian ini kan masih sederhana, cangkupnya perjuangan. Mungkin nanti di video selanjutnya untuk Dulur Garda jangan lupa menyaksikan video dari Pak Riki yang selanjutnya. Video-video inspiratif lainnya bisa disaksikan di channel YouTube Dulur Garda. Saya Badlin Safira undur diri. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Riki untuk kesempatan yang diberikan. Kita ketemu di video berikutnya.